Di antara negara-negara NATO, mulai terjadi aktivitas menarik yang menunjukkan bahwa perang besar tampaknya sudah dimulai atau sangat dekat. Semakin banyak negara diam-diam mengalihkan ekonomi mereka ke jalur militer. Amerika Serikat adalah yang pertama melakukannya. Administrasi Donald Trump mengajukan permintaan ke Kongres untuk peningkatan tajam anggaran militer guna membiayai pembelian senjata, modernisasi tentara, dan perang di Iran. Permintaan Gedung Putih untuk anggaran Pentagon tahun 2027 sebesar 1,5 triliun dolar dan dibandingkan dengan tahun ini meningkat 1,5 kali lipat atau sekitar 500 miliar dolar. Prancis memutuskan untuk meningkatkan produksi drone dan bom secara signifikan, serta beralih ke apa yang disebut ekonomi masa perang. Secara khusus, otoritas Prancis telah menyiapkan rancangan undang-undang perencanaan militer yang diperbarui. Uni Eropa pun mulai merespons. Ada program-program yang secara efektif mengalihkan sejumlah pabrik sipil untuk memproduksi senjata dan amunisi. Sementara itu, di Timur Tengah, perang justru semakin memanas dan sudah jelas bahwa Amerika Serikat secara bertahap mulai melakukan invasi darat. Dan Sekjen PBB, jika Anda melewatkannya, telah memperingatkan bahwa dunia sedang menghadapi perang global. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya mohon dukungan dari Anda. Dukunglah kanal YouTube ini dengan donasi, berlangganan, atau menjadi sponsor. Jika Anda merasa bahwa pekerjaan kanal kami penting, menarik, dan diperlukan, Anda bisa mendukung kanal ini secara finansial. Semua tautan dan detail tentang cara melakukannya ada di deskripsi video ini tertulis dukung kanal. Alexei Peci. Silakan pilih format yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun. Dan jangan lupa berlangganan kanal Telegram Peci News, tautannya juga ada di deskripsi. Jadi, semuanya akan terjadi. Semakin banyak negara bersiap untuk perang besar. Saya ingatkan, Inggris baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan 35 negara untuk membentuk koalisi demi menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz setelah berakhirnya aksi militer. Dalam pertemuan para menteri luar negeri, mereka membahas langkah-langkah konkret, khususnya pengawalan kapal dagang oleh kapal perang, pembersihan ranjau di selat, dan perlindungan dari kemungkinan serangan Iran. Secara paralel, militer dari semua negara tersebut juga sedang bersiap untuk bertanggung jawab. Namun, itu hanyalah apa yang terlihat di permukaan, seperti yang biasa dikatakan. Dan itu adalah sesuatu yang pasti sudah Anda dengar. Namun, di balik layar, ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Nah, misalnya pemerintahan Donald Trump hari ini mengajukan permintaan ke Kongres untuk peningkatan tajam anggaran militer guna membiayai pembelian senjata, modernisasi tentara, dan perang di Iran itu. Permintaan Gedung Putih untuk anggaran Pentagon tahun 2027 sebesar 1,5 triliun dolar. Artinya, dibandingkan dengan tahun ini, anggaran tersebut meningkat sebesar 500 miliar dolar. Dan inilah Direktur Kantor Anggaran Gedung Putih, Russell Youth, menyatakan, kutipan, Presiden Trump berjanji untuk menghidupkan kembali investasi dalam infrastruktur keamanan nasional Amerika dan membuat negara kita aman kembali di dunia yang berbahaya. Anggaran tahun 2027 memenuhi janji tersebut dan memastikan bahwa Amerika Serikat tetap memiliki militer terkuat di dunia. Sebagai hasil dari peningkatan tersebut, pengeluaran militer Amerika Serikat yang sudah merupakan rekor tertinggi di dunia akan mencapai 4,5% dari PDB. Dan peningkatannya 1,5 kali lipat dalam setahun akan menjadi sesuatu yang benar-benar belum pernah terjadi sejak Perang Korea pada awal tahun 1950-an. Dan hal ini sudah menimbulkan kekhawatiran bahwa Amerika Serikat sedang bersiap untuk perang besar. Bahkan pada masa Ronald Reagan, yaitu pada puncak Perang Dingin, ketika Amerika Serikat meluncurkan program Perang Bintang dan menempatkan rudal nuklirnya di Eropa, peningkatan anggaran militer tidak secepat ini. Karena pada waktu itu, tahun 1981, anggaran militer dinaikkan sebesar 25%, dan pada tahun 1982 sebesar 20%. Donald Trump bilang, tidak, ayo langsung kita naikkan 1,5 kali lipat. Sekarang 1 triliun, tahun 2027 jadi 1,5 triliun dolar. Ratusan miliar dolar suntikan baru ke Pentagon dibutuhkan untuk membentuk program pertahanan Donald Trump, termasuk sistem pertahanan rudal kubah emas. Ditambah lagi ada proyek modernisasi Angkatan Laut yang disebut Armada Emas. Jangan heran, bagi Donald Trump semuanya serba emas. Jadi, proyek pertama kubah emas diperkirakan menelan biaya 175 miliar dolar.
Sedangkan proyek kedua mencakup pembangunan 25 kapal perang baru kelas Trump. Ya, benar. Kapal-kapal tersebut akan dilengkapi dengan laser, rudal hipersonik, dan mampu membawa senjata nuklir. Selain itu, Pentagon berencana meningkatkan pembelian jet tempur F-35, yaitu tahun ini membeli 47 unit dan tahun depan 85 unit. Meningkatkan pengeluaran untuk persenjataan dari 205 menjadi 260 miliar dolar, serta investasi dalam penelitian dan pengembangan. Jika sekarang 179 miliar, maka pada tahun 2027, untuk penelitian dan pengembangan, mereka ingin mengalokasikan 220 miliar dolar. Pada bulan Januari, Trump berjanji bahwa uang baru untuk militer akan diperoleh dari bea masuk dan tarif yang diberlakukan terhadap negara-negara yang menurutnya dulu telah merampok Amerika. Artinya, dia menyatakan bahwa dia akan mendapatkan uang dari bea masuk dan semuanya akan digunakan untuk program pertahanannya. Sekarang, seperti yang dicatat oleh Bloomberg, Gedung Putih juga berencana memangkas 10% anggaran untuk pos-pos non-militer. Dan juga ada pemotongan subsidi sebesar 15 miliar dolar untuk pengembangan energi hijau. Artinya, pada kenyataannya, Trump mulai memangkas sektor anggaran lainnya, misalnya sektor sosial. Dia bilang asuransi kesehatan itu memang bagus, tapi kami akan mengambil uang itu dan mengirimkannya untuk perang. Begitu. Energi hijau dibatalkan demi perang. Padahal dia berjanji akan membiayai itu dari bea cukainya sendiri. Tapi ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Pada saat yang sama, Prancis juga memutuskan untuk meningkatkan produksi drone dan bom berkali-kali lipat. Dan beralih ke ekonomi masa perang. Nah, di sini ada cerita yang sangat menarik. Pemerintah Prancis telah menyiapkan rancangan undang-undang perencanaan militer yang diperbarui. Menurut undang-undang tersebut, pada tahun 2030 negara itu akan meningkatkan produksi drone, bom udara, dan rudal berkali-kali lipat. Rancangan tersebut mengusulkan peningkatan cadangan amunisi loitering seperti drone kamikaze sekaligus sebesar 400%. Jumlah amunisi berpemandu yang dijatuhkan dari udara, bom kendali, AASM, dan Hammer akan meningkat sebesar 240%. Dan jumlah rudal Aster dan Mika akan meningkat sebesar 30%. Rencana dengan pendanaan sebesar 8,5 miliar euro akan secara resmi dipresentasikan pada 8 April. Dan seperti yang tercantum dalam dokumen, kutipannya sebagai berikut. Langkah-langkah ini diambil dengan tujuan mempersiapkan ekonomi untuk masa perang. Upaya-upaya ini tercermin dalam peningkatan jumlah pesanan dan pengiriman persenjataan, serta dalam penyesuaian. Juga infrastruktur industri melalui pembiayaan bersama fasilitas produksi prioritas. Sebelumnya, Wakil Panglima Angkatan Udara Perancis, Jenderal Dominique Tardif, menyatakan bahwa negara tersebut mengambil pengalaman berperang dari Ukraina, terutama dalam hal pengembangan potensi. Salah satu prioritas yang disebutkan oleh Jenderal adalah mempersiapkan Angkatan Udara Perancis untuk kemungkinan serangan Rusia terhadap NATO, yang sebelumnya juga telah diperingatkan oleh Kepala Staf. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Jenderal Dominique Tardif. Tidak menutup kemungkinan bahwa Rusia akan menguji kekuatan NATO pada periode tahun 2028 hingga 2029. Moskow berkembang pesat dalam hal teknologi dengan memodernisasi drone tipe Shahed, rudal, dan sensor penerbangan tempurnya. Karena mereka mengarahkan sebagian yang cukup besar dari kekayaan nasional mereka ke industri pertahanan, organisasi perancang mereka secara alami mampu meraih kemajuan yang sangat signifikan. Selain rudal dan drone yang kebutuhannya dalam jumlah besar yang ditunjukkan oleh perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, Perancis dalam rencana barunya juga mencantumkan kemungkinan pengembangan tank baru. Menurut proyek tersebut, Paris akan memulai penelitian untuk menentukan kendaraan tempur apa yang bisa menggantikan tank andalan Perancis saat ini, Leclerc. Rancangan undang-undang yang disiapkan ini mencakup banyak hal. Program keuangan jangka panjang yang menetapkan target untuk pembelian dan pengembangan persenjataan. Dan pada tahun 2027, pengeluaran untuk pertahanan mencapai 63,3 miliar euro. Bersamaan dengan itu, Komisi Eropa secara resmi menyetujui program kerja yang disebut EDIP. Ini adalah instrumen pertama dalam sejarah Uni Eropa yang tidak hanya ditujukan untuk pembelian, tetapi juga untuk memperluas kapasitas produksi secara radikal di dalam Eropa. Lebih dari 700 juta euro dialokasikan untuk peningkatan produksi darurat rudal, amunisi, dan sistem penanggulangan drone. Saya ingin langsung menekankan bahwa ini bukan 700 juta euro untuk membeli rudal tersebut, melainkan khusus untuk memperluas produksi. Jadi, penting untuk memahami hal ini.
Uni Eropa juga menerapkan prinsip preferensi Eropa, mendorong perusahaan untuk membeli komponen khususnya di dalam Uni Eropa agar bisa lepas dari ketergantungan pada Amerika Serikat dan Asia. Intinya adalah bahwa raksasa otomotif seperti Volkswagen atau Renault misalnya, sudah mulai mengubah jalur produksinya untuk memproduksi senjata. Uni Eropa bahkan siap mengalokasikan dana untuk itu. Bukan hanya siap, tapi sudah mengalokasikannya. Selain itu, menurut laporan tanggal 3 April, negara-negara Uni Eropa sedang membahas pemberian kredit besar sekali, sebesar 100 miliar euro untuk kebutuhan pertahanan untuk 2 tahun ke depan. Dan uang ini akan digunakan untuk membeli senjata buatan Eropa. Selain itu, di Eropa telah diluncurkan program BraveTech untuk mengintegrasikan startup militer langsung ke dalam rantai produksi perusahaan besar, seperti Rheinmetall. Jadi, seperti yang Anda lihat, di Eropa mereka benar-benar beralih ke apa yang disebut ekonomi masa perang. Dan semua ini berkaitan dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Dan terakhir, saya ingatkan lagi ya, seperti yang saya katakan di awal, Sekjen PBB Antonio Guterres kemarin mengatakan bahwa dunia semakin dekat dengan perang besar global. Artinya, jelas di Timur Tengah semuanya belum berakhir, semuanya baru saja dimulai. Dan jelas Eropa dan Amerika Serikat sedang mempersiapkan sesuatu. Di sini saya akhiri dengan tanda titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa untuk berlangganan kanal, ini sangat penting. Tekan tombol lonceng dan jangan lupa untuk menyukai. Jika informasi ini bermanfaat dan menarik bagi Anda bisa mendukung keberlangsungan kanal YouTube ini. Anda bisa memberikan donasi, misalnya melalui kode QR di layar Anda, atau melalui tautan di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri Anda baik-baik, sampai jumpa.